Dengan izin Allah, di tahun 2022 ketika mendapatkan reward dari Armina Daily, saya bisa berangkat haji bersama dengan suami. Alhamdulillah, sejak saya bergabung di Armina Daily tahun 2018, pencapaian yang sudah saya rasakan mendapat reward total 1,8 miliar yang waktu itu memang saya niat kuat untuk bisa segera berhaji dan menghajikan, dan alhamdulillah semuanya terwujud wasilah reward yang diberikan oleh Armina Daily. Bagi saya Armina Daily adalah sekolah kehidupan, pesantren kehidupan yang mengajarkan banyak hal, mulai dari pikiran kita, pikiran yang terpositif, hati yang termulia, sikap yang terbaik, selalu optimis, dan mempunyai mindset seorang miliarder, seorang yang sukses, yang manfaat untuk banyak orang. Ketika menjalankan bisnis Armina Daily, ukuran sukses bagi saya adalah bagaimana kita sukses mulia. Artinya sukses kita nggak cuma bisa dirasakan oleh diri kita sendiri, tapi kita bisa mensukseskan banyak orang, terutama mitra-mitra kami. Dan alhamdulillah dari situlah Allah memberikan rezeki yang luar biasa juga, berkah berlimpah. Salah satunya tadi bisa haji menghajikan, bisa umroh mengumrohkan, bisa mempunyai list impian terwujud satu persatu gitu. Alhamdulillah, waktu itu di 2018 ada salah satu impian saya yang belum terwujud, yaitu bisa menghajikan orang tua saya, dan saya bisa berhaji yang hajinya nggak perlu nunggu lama gitu. Saya pingin bisa haji plus bersama dengan Armina Reka. Ternyata qadarullah orang tua keburu meninggal, alhamdulillah, tapi sudah dibadalkan juga hajinya, dan saya dengan izin Allah di tahun 2022 ketika mendapatkan reward dari Armina Daily, saya bisa berangkat haji bersama dengan suami. Sejak bergabung di Armina Daily, saya mendapatkan berbagai macam penghargaan, salah satunya penghargaan reward yang diberikan mulai dari awal 20 juta, 40 juta, meningkat jadi 100 juta, sampai 200 juta, sampai total 1,6 miliar. Selain itu, alhamdulillah juga di tahun 2020 dan 2021 mendapatkan penghargaan Young Entrepreneur dan Best Recruitment versi APLI Indonesia. Kemudian juga alhamdulillah bisa mewujudkan impian atau penghargaan bagi diri saya sendiri dan keluarga, bisa mewujudkan impian-impian keluarga saya, impian-impian anak-anak saya dengan memberikan yang terbaik. Tantangan terbesar bertahap ya. Ketika pertama kali daftar, tantangan besar adalah keraguan, ketidakpercayaan diri apakah kita bisa mencapai impian yang sudah saya tetapkan di bisnis Armina Daily. Jadi itu sih yang paling banyak gitu. Gimana caranya kita bisa on terus motivasinya, menjaga motivasi itu dan gak ragu atau harus yakin 100%. Nah itu sih. Untuk melawan keraguan, biasanya yang saya lakukan adalah saya membuat dream mapping, dan alhamdulillah ini juga diikuti oleh tim. Jadi kita membuat sebuah impian yang kita tempel di buku agenda kita, yang kita tempel di tempat-tempat yang sering kita lihat, untuk selalu kita doakan dan kita ingat. Jadi ketika waktu itu saya ingat sekali ketika ada keinginan untuk apakah ini benar ya gitu, apakah ini bisnis ini bisa ya mewujudkan impian saya gitu. Tapi ketika saya lihat motivasi itu, gambaran dream mapping itu, jadi semangat lagi begitu. Kesulitan yang dihadapi di bisnis Armina Daily itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri, bukan pada lingkungan luar. Jadi bagaimana menghilangkan rasa malas, nggak bisa konsisten, ragu-ragu, terus juga prasangka-prasangka gitu ya, prasangka dengan
apapun gitu, baik prasangka terhadap penolakan, prasangka terhadap guru kita, prasangka terhadap mitra kita, prasangka terhadap perusahaan, tentang produk, hal-hal negatif itu yang akhirnya bisa menghambat gitu, membuat kita larinya nggak bisa cepat untuk mencapai impian. Cara menghadapi tantangan dari orang-orang terdekat biasanya yang nggak percaya dengan bisnis kita, apakah bisa mewujudkan impian. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah yang pertama pasti mendoakan gitu. Terus yang kedua, melibatkan mereka setiap event atau setiap acara yang diadakan di komunitas kita gitu. Dengan hadirnya pasangan, orang terdekat gitu, itu akhirnya tahu apa yang kita kerjakan tuh sebenarnya baik gitu. Jadi mereka sebenarnya nggak menentang, cuman nggak tahu saja apa yang kita kerjakan. Nah, ketika mereka tahu, terus apa yang kita perjuangkan juga untuk mereka, biasanya mereka akan luluh gitu. Kalau itu tantangan dari orang di luar sekitar kita yang memang nggak tahu, ya udah kita jadikan bukti saja segera. Ketika kita jadi bukti, mereka yang menentang atau yang nggak percaya lama-lama akan percaya dengan kita. Biasanya ketika menghadapi persoalan tim yang stagnan, itu yang harus dilakukan adalah kedekatan. Jadi kedekatan kita dengan tim untuk mencari tahu problemnya di mana gitu. Biasanya kebanyakan itu ada problemnya pada diri sendiri. Entah karena impiannya ngerasa kok lama banget ya nggak kecapai misalnya. Atau yang kedua, sudah ngerasa tercapai impiannya, yaitu umroh misalnya. Oh, saya sudah kok berangkat umroh. Akhirnya motivasinya turun. Nah, dari kedua problem ini, treatmentnya juga berbeda gitu. Ketika treatmentnya adalah yang pertama karena keraguan terhadap impiannya, maka yang harus dilakukan adalah sering-sering mendekat kepada leader suksesnya, sering-sering konsultasi, serap energi positifnya, jangan berkumpul dengan orang-orang yang negatif yang membuat kita makin jauh dari impian kita. Jadi harus semakin ditempel sumber energinya. Seperti handphone itu kalau baterainya lemah kan bukan handphone yang nyari cas gitu, bukan cas yang nyari handphone, tapi handphone yang nyari cas. Jadi demikian juga dengan kita sebagai mitra di Armada Daily. Ketika kita sudah paham lagi turun, segera cari chargernya. Siapa itu? Ya leader sukses kita. Itu yang pertama. Kalau yang problemnya yang kedua, stagnannya itu karena ngerasa impiannya sudah selesai, saya sudah umroh kok, saya sudah beli kendaraan kok. Nah, mereka butuh ditantang. Jadi sebagai leader berikan tantangan dan gali lagi strong way-nya apa supaya mereka mau berjuang lagi dan mereka excited lagi untuk berjuang gitu. Sebenarnya namanya manusia hidup selalu punya persoalan ya Mas. Jadi Rasulullah saja juga penuh ujian kok. Jadi kalau kita hidup nggak ada ujian itu juga nggak mungkin. Ya mati mungkin ya kalau nggak ada ujian. Jadi wajar gitu. Apalagi dalam berbisnis. Bisnisnya bisnis manusia yang karakternya macam-macam gitu ya. Bisnis networking yang unik banget. Maka ketika menghadapi persoalan yang berulang, biasanya itu karena kita nggak lulus dengan ujian itu. Nah, kalau kita nggak lulus dengan ujian itu, maka Allah akan kasih persoalan sebenarnya supaya kita naik lebih tinggi gitu. Nah, karena kita nggak lulus ya seolah-olah persoalan itu berulang. Misal ketemu persoalan dengan mitra yang seperti persoalan A, misalnya mitra A, kok ketemu lagi dengan yang seperti itu, kok ketemu lagi dengan seperti itu. Biasanya karena kita belum menyelesaikan persoalan itu. Jadi itulah cara Allah untuk menaikkan kelas kita. Jadi harus selesai dulu ujiannya nih. Yang harus dilakukan adalah apa? Syukuri dulu, artinya kita harus bahagia menghadapi persoalan itu. Artinya mau naik kelas gitu ya, bungkus permen insya Allah hadiahnya banyak. Jangan mengeluh. Semakin kita mengeluh, maka semakin kita nggak dapat jalan keluar. Itu kemudian menjalaninya harus dengan ikhlas, dengan niatan kita nggak cuma dunia tapi sampai akhirat. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan jadi amal pahala. Jadi kita nggak terlalu
Kalau bahasa Jawa itu ngersulo gitu ketika ada persoalan. Berikutnya adalah evaluasi terus. Jangan merasa kita bisa gitu, tapi selalu evaluasi, belajar dengan yang terbaik. Salah satunya belajar dengan leader-leader Anda yang terbaik. Cari tahu, pasti leader Anda udah selesai dengan persoalan itu. Kenapa dia menjadi besar? Karena dia udah mencapai persoalan itu dan udah selesai. Nah, teman-teman cukup di bisnis ini itu mudah, cukup ikuti saja leader suksesnya. Nanti teman-teman akan menyelesaikan masalah itu sehingga tidak berulang dan tidak berulang. Tips untuk sukses di bisnis Armada Daily yang pertama adalah miliki strong way atau alasan yang kuat kenapa teman-teman harus sukses di bisnis ini. Namanya alasan yang kuat artinya harus fight gitu ya, jangan mudah menyerah. Sebelum tujuan itu tercapai, jangan mudah kena keraguan-keraguan dari manapun, orang-orang terdekat, orang luar. Udah fokus saja untuk mencapai tujuan itu. Terus yang kedua adalah belajar, kembali ke sekolah. Belajarlah kembali, rendahkan hati, kosongkan gelas ilmu kita. Apapun jabatan kita, apapun posisi kita terdahulu di bisnis Tari Armada Daily, teman-teman mulai dari nol. Jadi harus merendahkan hati, belajar ke leader terbaiknya teman-teman. Cari leader terbaiknya yang sejalur, yang on system, konsultasi, deketi, tempel ilmunya, tempel hati, pikiran, sikapnya, ikuti saja ATM, amati, tiru, manut apa yang diajarkan. Ikuti setiap pertemuan yang diadakan oleh support system perusahaan, oleh tim. Insya Allah dengan belajar teman-teman akan lebih mudah dalam menjalankan. Dan yang ketiga adalah sering-sering silaturahim, sering-sering membantu, membahagiakan, memuliakan siapa saja, guru-guru kita, dari manajemen, mitra-mitra kita, semuanya. Kita bahagiakan, muliakan orang-orang yang menolak kita, orang-orang yang nggak percaya kita bahagiakan, muliakan saja. Nanti insya Allah yakin kita akan dapatkan rezeki yang ajaib dari situ. Dan yang berikutnya adalah selalu libatkan Allah dalam setiap hal. Insya Allah persoalan apapun akan Allah berikan jalan keluar dengan mudah, dan tantangan apapun akan diberikan kemudahan, kita bisa melewatinya sehingga bisa mencapai sukses.